jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bung Karno. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil membaca saya pada mata kuliah Analisa Lingkungan Bisnis yang diajarkan oleh dosen saya, Ibu Dr. Ayu Larasati, Sarjana Sosiologi, Magister Ilmu Komunikasi. Pada mata kuliah Analisa Lingkungan Bisnis, materi yang pertama sekali diajarkan adalah mengenai kegiatan bisnis, di mana kegiatan bisnis adalah suatu proses kegiatan baik secara individu maupun kelompok melalui proses penciptaan, pertukaran kebutuhan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan khususnya secara finansial. Dalam suatu organisasi bisnis pasti terdapat stakeholder, di mana stakeholder adalah pihak-pihak yang secara langsung maupun secara tidak langsung berhubungan dengan suatu organisasi. Ada 9 jenis stakeholders. Yang pertama ada stockholders atau pemegang saham, yang kedua ada customers atau pelanggan, yang ketiga ada surrounding community atau masyarakat sekitar, kemudian ada environmentalist atau pecinta lingkungan, kemudian ada dealers atau pedagang, kemudian ada employees atau karyawan, yang ketujuh ada government leaders atau pemimpin, yang kedelapan ada suppliers atau pemasok, dan yang terakhir ada bankar atau bankir. Kemudian membahas mengenai analisis lingkungan. Analisis lingkungan adalah analisa mendalam mengenai suatu kekuatan, kelemahan, ancaman, dan juga peluang dalam suatu perusahaan. Analisis lingkungan terbagi atas 2 jenis. Yang pertama, analisis lingkungan internal, dan yang kedua, analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam suatu perusahaan berdasarkan sumber daya dan kapabilitasnya. Kemudian untuk tujuannya sendiri adalah membantu mengetahui profil keunggulan strategis suatu perusahaan. Lalu ada analisis lingkungan eksternal, di mana analisis lingkungan eksternal yaitu mengidentifikasi jumlah faktor yang berpengaruh, selalu berubah-ubah, intensitas dampak, dan juga kondisi eksternal yang berada di luar kemampuan suatu perusahaan atau organisasi. Irregular approach adalah suatu pendekatan analisis lingkungan eksternal yang dilakukan pada saat dirasakan perlu, mungkin karena krisis atau peristiwa tertentu yang telah terjadi dikhawatirkan akan mengganggu perusahaan. Regular approach merupakan pendekatan analisis lingkungan yang dilakukan secara periodik karena dianggap perubahan dalam satu jangka waktu tertentu dapat diantisipasi. Dan continuous approach menganggap bahwa lingkungan dapat berubah setiap saat yang perlu segera untuk direspon atau didahului. Lalu membahas mengenai lingkungan internal. Lingkungan internal itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi tenaga kerja, money atau modal, material atau bahan baku, machine atau perlengkapan atau peralatan produksi, dan yang terakhir adalah metode cara kerja. Sebagai faktor yang terdapat dalam lingkungan bisnis, diantaranya mencakup research dan capabilities. Research itu merupakan aset baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Aset yang berwujud itu contohnya seperti perusahaan ataupun pabrik. Sementara aset yang tidak berwujud itu contohnya seperti citra perusahaan, citra suatu organisasi di mata masyarakat. Kemudian capabilities yaitu kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengkoordinasi sumber daya yang dimiliki dan memberdayakan sumber daya tersebut secara produktif. Sekian hasil laporan bacaan saya pada mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Apabila ada kata yang kurang tepat dan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih atas waktunya.